Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu dosen Ibu Anissa Rahmadani dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Psikologi dan Pendidikan Anak Tunarungu. Namun, sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan menggunakan bahasa isyarat sebagaimana teman-teman penyandang tunarungu seperti biasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya La Lu Nurul Anwar. Selanjutnya, Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Bila. Selanjutnya. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aslan Azam. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminul Rizki. Terima kasih. baiklah, selanjutnya presentasi akan dimulai oleh Elsa Salsabila dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri, kemudian yang ketiga oleh Muhammad Ainul Rizki dan yang keempat oleh Azam Aslan. Kepada Elsa dipersilakan untuk mulai. Apa itu tunarungu? Tunarungu itu adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar akibat adanya kerusakan baik pada sebagian atau secara seluruh alat pendengarannya, sehingga membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan sehari-harinya. Itu dinamakan tunarungu. Apa saja sih penyebab dari tunarungu? Penyebab dari tunarungu itu ada 3 faktor. Ada faktor pranatal, ada faktor natal, dan faktor postnatal. Faktor pranatal itu faktor yang terjadi sebelum anak dilahirkan. Di antara faktor pranatal, yang pertama itu ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini merupakan faktor yang paling dominan, yang paling berpengaruh menyebabkan ketunarunguan. Hal ini terjadi karena adanya gen yang diturunkan oleh orang tua si anak. Jadi salah satu dari kedua orang tuanya ini ada yang menderita ketunarunguan sehingga menurunkan ke si anak. Yang kedua itu campak seperti campak rubella atau human measles. Di ibu yang sedang hamil kemudian menderita campak rubella itu bisa membawa pengaruh buruk pada si janin. Penelitian mengatakan penyakit rubella merupakan penyebab yang paling
umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga, terjadi toksamia atau keracunan darah. Di mana ketika si ibu hamil, si ibu menderita keracunan darah atau toksaminia. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Yang keempat itu penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Di mana saat si ibu sedang mengandung, kemudian ia mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, itu bisa mengakibatkan keracunan. Dan hal ini akan mempengaruhi alat pendengar si anak nantinya. Yang keempat itu karena kekurangan oksigen atau anoksia. Dan yang terlahir karena kelainan organ pendengaran sejak lahir. Faktor yang kedua itu faktor natal. Faktor natal ini faktor yang terjadi saat si anak dilahirkan atau pada saat proses kelahiran. Antaranya yaitu yang pertama, karena faktor resus atau RH ibu dan anak yang sejenis. Yang kedua, anak yang lahir prematur. Prematur merupakan kondisi yang rawan karena banyak dari organ pada janin belum berkembang secara sempurna, termasuk organ pendengaran. Ada organ pendengaran anak. Terus yang ketiga, anak lahir menggunakan forsip atau alat bantu tang. Penggunaan alat dengan mekanisme jahitan yang kuat beresiko mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran si anak. Terus yang terakhir, karena proses kelahiran yang terlalu lama. Faktor yang ketiga itu faktor postnatal. Faktor postnatal ini faktor yang terjadi setelah anak dilahirkan. Di antara faktor postnatal itu yang pertama, meningitis atau peradangan selaput otak. Penyakit meningitis ini merupakan penyakit radang pada selaput otak yang penyebabnya adalah adanya bakteri yang menyerang telinga bagian dalam. Dari hasil penelitian, banyak ketunarunguan yang disebabkan oleh penyakit meningitis. Yang kedua itu tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Yang ketiga, otitis media yang kronis. Otitis media itu radang pada bagian telinga dalam. Radang pada bagian telinga tengah. Terjadinya radang pada bagian telinga tengah ini menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis dan tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Dan yang terakhir itu terjadi karena adanya infeksi pada alat-alat pernapasan. Penyakit infeksi pada alat saluran pernapasan mengakibatkan ketidakberfungsi normalnya media penghantar suara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Lalu. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman semuanya, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan terkait apa itu tunarungu dan apa saja penyebab-penyebab yang menyebabkan para penyandang tunarungu mengalami tunarungu, berikutnya kita akan membahas yang terkait dengan batasan-batasan yang terdapat di dalam tunarungu itu sendiri. Yang pertama, menurut Melinda terdapat 3 batasan dalam pengelompokan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang tunarungu tersebut dapat memanfaatkan sisa pendengaran yang dia miliki
dengan atau tanpa bantuan alat pendengar. Di sini terdapat 3 kategori pengelompokan. Yang pertama yaitu kurang dengar. Kurang dengar ini maksudnya seorang tunarungu meskipun dia tidak memiliki kemampuan mendengar seperti orang normal, namun masih bisa menggunakan pendengarannya sebagai sarana atau modalitas utamanya untuk menyimak suatu cakapan atau pembicaraan orang yang berbicara dengannya atau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Simpelnya, orang yang pertama ini adalah memang telinganya agak terganggu, tapi dia masih bisa dibilang telinganya agak sehat lah, organnya di dalam masih bisa digunakan untuk dengar orang yang ngomong di depan dia, meskipun nggak terlalu jelas. Dan dia juga mampu mengembangkan kemampuan berbicaranya. Demikian untuk orang tipe kurang mendengar. Kemudian tipe yang kedua yaitu adalah tipe tuli atau deaf. Deaf. Orang yang seperti ini, gangguan di pendengarannya itu modelnya mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan berbicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Maksudnya adalah untuk mendengar itu dia udah nggak bisa, gitu. Tapi organ di bagian dalam telinganya itu masih mampu mendukung aspek indera perabaannya, kemudian indera penglihatannya untuk terdukung terfungsi. Meskipun bagian telinganya sederhana ya, gendang telinga itu nggak bisa dengar. Kemudian kategori yang ketiga yaitu tuli total atau totally deaf, ya. Yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki kemampuan pendengaran. Benar-benar total hilang kemampuan pendengarannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mendengarkan cakapan orang lain, dan tidak bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Demikian untuk batasan yang pertama. Kemudian batasan yang kedua adalah selanjutnya next. Ya. Batasan tunarungu yang kedua yaitu menurut Boothroyd, ya, menurut Boothroyd yang dikutip pada tahun 2007. Baik, menurut Boothroyd, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran seorang penyandang tunarungu, maka dapat dilihat dalam intensitas suara yang didengar berdasarkan satuan desibelnya, ya. Berdasarkan satuan desibelnya. Maka tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kelompok pertama, di mana kelompok ini kehilangan 15 sampai 30 desibel kemampuan pendengaran, yang diistilahkan dengan hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terdengar terhadap suara cakapan manusia normal. Ini tunarungu ini masih bisa dibilang telinganya masih berfungsi dan tangkapannya masih cukup, meskipun kurang atau meskipun tidak sama dengan orang yang benar-benar normal pendengarannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang kehilangan 31 sampai 60 desibel, di mana mereka ini merupakan ketunarunguan yang mereka miliki itu sedang. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian saja. Jadi
Bisa dikatakan orang yang pada kelompok ini dia lalu datang dan pergi suara yang dia dengarkan. Nanti kadang dengar, kadang enggak. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang kehilangan 61 sampai 90 desibel, di mana ini dikatakan sebagai ketunarunguan berat. Dan daya tangkapnya terhadap suara pembicaraan atau ucapan orang lain itu tidak ada. Tidak juga ada yang bisa dia dengar. Mungkin telinganya masih berjalan. Maksudnya berjalan itu pendengarannya udah nggak bisa dengar apa. Kemudian kelompok yang keempat yaitu kehilangan 91 sampai 120 desibel. Ini diistilahkan sebagai profound hearing losses atau ketunarunguan yang sangat berat, di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia atau pembicaraan orang lain tidak ada sama sekali. Kalau orang yang kelompok keempat tadi mungkin, kelompok ketiga tadi mungkin dia nggak dengar gitu, cuman masih mungkin telinganya kalau misalkan dia itu mungkin dia rasain. Tapi kalau yang kelompok 4 ini benar-benar tidak didengarkan sama sekali, tidak didengarin sama sekali omongan orang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok kelima, kehilangan lebih dari 120 desibel. Nah, di mana tunarungu yang pada kelompok ini dikelompokkan sebagai ketunarunguan total. Nah, total sama sekali, kalau yang tadi yang keempat itu sama sekali, ini adalah total. Jadi daya tangkapnya terhadap suara cakapan orang atau manusia itu benar-benar nigel gitu loh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu loh. Benar-benar pulih total. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak tunarungu pada anak. Ada 3 macam bidang-bidang dalam dampak tunarungu pada anak. Yang pertama, ada perkembangan kognitif, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Di perkembangan kognitif ini, anak-anak tunarungu memperlihatkan keterlambatan dalam belajar dan kadang tampak terbelakang. Jadi anak-anak tunarungu ini ketika dalam belajar dan di sekolah itu emang beda sama anak-anak normal yang lainnya. Kalau anak tunarungu ini harus dibantu sama teman-temannya atau sama gurunya sendiri. Yang kedua, kesulitan akademik yang dihadapi anak tunarungu bukanlah karena masalah kognitif yang kurang, akan tetapi sebenarnya kesulitan dalam bahasa dan pendidiklah yang belum memaksimalkan kelebihan kognitif anak tunarungu. Jadi belum tentu anak tunarungu ini bermasalah tentang kognitif, tetapi emang dalam cara pengucapannya atau dalam belajarnya emang karena kurang. Jadi seorang guru atau yang dampingin harus bisa ngasih solusi atau ngasih masukan biar anak tetap mau belajar dengan caranya yang beda sama anak-anak normal. Selanjutnya, perkembangan emosi. Nah, di perkembangan emosi ini tekanan pada
emosi menghambat perkembangan pribadi tunarungu dan menampilkan sikap yang menuntut tindak agresif. Jadi di sini bila anak tunarungu itu merasa diganggu atau diganggu, diolok-olok sama yang lain gitu. Itu akan menghambat pikirannya, menghambat segala aktivitasnya dan membuat suatu tindakan yang akan mengakibatkan suatu masalah yang ada di dirinya gitu. Emosi anak tunarungu selalu anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Kalau di sini bahwa anak tunarungu ini ketika dia kurang dalam pengucapannya atau bahasanya, maka terus dari orang lain kayak menyepelekan atau menertawakan, itu termasuk mengganggu emosi pada anak tunarungu. Yang ketiga, perkembangan sosial. Hambatan dalam perkembangan sosial ini mengakibatkan pula minimalnya penguasaan bahasa dan kecenderungan menyendiri serta memiliki sifat egosentris. Dengan ketunarunguan dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan diri dan merasa asing dari masyarakat tempat mereka hidup, sehingga tampak adanya kekurangan dalam interaksi sosial dalam lingkungan tersebut. Jadi ketika anak tunarungu ini ketika berkumpul di lingkungannya atau bertemu dengan tetangganya, kalau dia merasa kurang, nggak percaya diri, itu akan mengakibatkan seorang tunarungu ini minder gitu dan nggak percaya diri terhadap dirinya gitu. Interaksi ngobrolnya, cara bicaranya itu akan mengakibatkan tidak nyambung dengan lingkungan sekitarnya ketika dalam komunikasinya kurang sama lingkungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya si Azlam. Oke, baik. Kemudian masuk ke dalam bagian vokasi bagi tunarungu. Keterampilan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan bakat dan minat serta berkebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Sehingga kelak anak dapat meraih dan menciptakan berbagai jenis pekerjaan, termasuk menanamkan sikap jiwa kewirausahaan, etos kerja belajar, dan sikap produktif. Dengan demikian, memiliki persiapan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, maka anak tunarungu akan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi setiap permasalahan dan mampu memecahkan permasalahan tersebut, sehingga anak akan memiliki etos kerja yang baik dan akan mampu bersaing dengan anak-anak lainnya. Salah satu keterampilan vokasi bagi anak tunarungu yaitu keterampilan cetak sablon.
Kenapa? Karena pembelajaran keterampilan cetak sablon digital pada kaos ini dirasa sangat cocok untuk diberikan kepada siswa tunarungu karena keterampilan ini berbasis visual, sehingga proses pembelajaran lebih konkret dan siswa tunarungu dapat mengoptimalkan indera penglihatannya dalam proses belajar untuk memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, serta dapat menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, keterampilan ini melatih siswa tunarungu menjadi produktif, di mana siswa mampu membuat dan menghasilkan suatu produk. Dilihat dari segi ekonomi, kaos merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fungsi sablon untuk memberi gambar yang unik pada kaos sebagai daya tarik masyarakat untuk membeli kaos tersebut. Hal ini menjadikan kaos dengan sablon digital memiliki nilai jual di pasaran, sehingga membuka peluang usaha yang besar. Setelah diberikan keterampilan cetak sablon digital pada kaos, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi siswa dalam melihat peluang usaha, sehingga siswa tunarungu dapat bekerja dalam sebuah perusahaan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk menunjang kemandiriannya di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa perusahaan, 20 perusahaan yang mempekerjakan dengan layak para penyandang disabilitas. Salah satunya termasuk penyandang tunarungu. Kemudian bisa dilihat di slide ada nama-nama perusahaan tersebut. Selain itu, penyandang disabilitas kini semakin mendapatkan perhatian lebih dari pihak pemerintah, khususnya untuk tunarungu. Presiden Jokowi berencana untuk berkomitmen dalam mendirikan lapangan pekerjaan berbentuk bisnis usaha bagi kaum tunarungu kini telah dimatangkan. Lapangan pekerjaan kemungkinan di pabrik garmen dan daur ulang biji plastik. Pekerja dari tim manajemen hingga tim teknis diwakili para tunarungu. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman semuanya, demikian tadi presentasi kami. Penyandang tunarungu tak perlu dipandang sebelah mata hanya karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya, semua manusia itu sama-sama mempunyai kekurangan di dalam diri mereka masing-masing. Entah itu dalam hal fisik, psikis, maupun finansial. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk semua masyarakat, baik yang normal maupun yang tidak normal. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.